Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kali ini akan membahas terkait tentang karya tulis ilmiah ya. Jadi di sini isinya ini berupa overview ya. Jadi kita akan mengulas kembali ya apa-apa yang sudah dipelajari di bagian karya tulis ilmiah ya. Oke, kita lihat ya apa saja yang kita akan ulas kembali di sini. Yang pertama terkait tentang definisi ya. Kemudian yang kedua terkait tentang ruang lingkup karya tulis ilmiah. Yang ketiga terkait tentang sistematika karya tulis ilmiahnya itu seperti apa, dan yang keempat kode etik karya tulis ilmiah ya. Nah, di sini mungkin sudah tidak asing ya, sudah pernah dibahas terkait tentang apa itu KTI, karya tulis ilmiah, apa itu ruang lingkup, apa itu sistem matikanya itu seperti apa ya. Kita lihat lagi. Oke. Nah, yang pertama itu terkait tentang definisi ya. KTI itu karya tulis ilmiah ya. Apa itu definisi dari karya tulis ilmiah? Yo, diingat-ingat lagi apa definisinya. Oke. Sudah ingat? Ya, saya ini lagi ya, ingatkan kembali. Jadi eh, apa sebenarnya yang dimaksud dengan karya tulis ilmiah? Jadi karya tulis ilmiah, ini yang kecil nih tulisannya, oke, dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Ya, jadi karya tulis ilmiah di sini pasti ada masalah, ya. Kemudian bagaimana cara memecahkan masalahnya itu ada teori-teori yang dituliskan dalam penulisan karya tulis ilmiah ya, seperti itu. Nah, karya tulis ilmiah itu biasanya ya berdasarkan data ya, baik itu kualitatif atau kuantitatif ya, berdasarkan fakta yang ada di lapangan misalnya, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat ya. Jadi ada data, ada fakta, dan solusinya itu kita tuliskan mengenai permasalahan yang diangkat ya. Itu karya tulis ilmiah. Nah, dalam penulisan karya tulis ilmiah ya, itu dilakukan secara runtut ya dan sistematis. Makanya kita nanti di part ketiga membahas terkait tentang sistematika penulisannya ya. Jadi harus runtut atau runut lah ya, dan sistematis. Oke, itu terkait tentang karya tulis ilmiah. Nah, apa saja ruang lingkup atau jenis-jenis lah ya, kita kenal dengan istilah jenis-jenis atau ruang lingkup dari karya tulis ilmiah. Nah, sedikitnya di sini ada 4 jenis karya tulis ilmiah ya. Yang pertama ini kita sebut laporan penelitian ya. Laporan penelitian contohnya nanti kalian beres program sarjana S1 itu di akhir tahun kalian mau lulus itu harus menulis tugas akhir yang disebut dengan skripsi misalnya. Nanti pada saat S2 itu disebutnya tesis, kemudian pada saat S3 itu disebutnya disertasi. Itu tugas akhir ya, jadi laporan penelitian. Oke. Nah, selain skripsi, tesis, dan disertasi, misalnya kalian lagi praktikum mata kuliah tertentu, kemudian diminta membuat laporan penelitian, itu pun ya mengikuti kaidah-kaidah penulisan karya tulis ilmiah ya, seperti itu. Oke, kemudian yang lainnya ini makalah ya. Jadi makalah juga dalam penulisannya harus memperhatikan penulisan karya tulis ilmiah. Kemudian buku ya. Buku itu biasanya buku teks ya, yang untuk ke arah buku non fiksi disebutnya, atau yang berhubungan dengan pendidikan. Baik itu buku ajar atau buku monograf atau buku referensi ya, pokoknya bukan buku fiksi. Kalau buku fiksi itu kan kayak novel ya, majalah populer itu enggak ya. Tapi kalau misalnya seperti yang tadi yang saya sebutkan itu harus memperhatikan kaidah penulisan karya tulis ilmiah.
Kemudian yang terakhir itu artikel yang diterbitkan di jurnal ilmiah, ya. Oke, jadi kayak jurnal-jurnal, ya. Jurnal tuh sebenarnya artikel itu papernya atau tulisannya, sedangkan jurnal itu kayak semacam buku lah ya, buku yang menerbitkan paper-paper gitu, ya. Oke, seperti itu. Nah, bagaimana sekarang sistematika penulisan karya tulis ilmiah, ya? Kan tadi kan harus runut dan sistematis katanya, ya. Oke, saya ingatkan kembali, ini mungkin telah dibahas juga, ya. Nah, sistematika karya tulis ilmiah, ya, yang pertama yang harus ada dalam karya tulis ilmiah, ya, itu judul, ya. Jadi yang pertama itu judul. Nah, bagaimana penulisan judul? Pastinya ini sudah dibahas, ya. Nah, judul itu sendiri itu ada aturannya dalam penulisannya, ya. Misalnya dalam jumlah kata, ya, ada juga yang mengatur judul itu panjangnya kurang lebih sekitaran 12 sampai 16 kata atau 12 sampai 18 kata, misalnya kayak begitu. Oke. Itu dari jumlah kata. Kemudian aturan yang lainnya, judul itu harus menggambarkan isi dari karya tulis ilmiah yang kita tulis, ya. Jangan judul ke A, isinya ke B, itu nggak boleh, ya, seperti itu. Oke. Dan judul itu juga kalau untuk data laporan penelitian misalnya itu harus detail, ya. Jadi harus menggambarkannya itu harus benar-benar detail. Misalnya di situ tersirat apa tujuan dari penelitian kita, tersirat, ya, bukan tujuan penelitian ini, bukan itu, ya, tapi tersirat apa tujuannya. Jadi pembaca pada saat melihat judul kita udah tahu, oh ini maksudnya, misalnya kayak gitu. Oke. Jadi detail, atau misalnya biasanya mencantumkan metode yang kita pakai itu apa dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, misalnya, ya. Nah, itu di judul. Kemudian berikutnya itu abstrak, ya. Nah, abstrak ini kata lainnya ringkasan, ya. Isinya apa saja, itu ada memuat terkait tentang latar belakang, ya. Di latar belakang biasanya dituliskan sekitaran 1 sampai 2 atau 3 kalimat. Kemudian di situ ada tujuan, ya. Kalau itu terkait tentang penelitian, misalnya tujuan penelitiannya apa, ya. Atau misalnya kalau itu buku, itu berarti tujuan penulisan bukunya, ya. Nah, kemudian selain tujuan itu ada metode yang dipakai, kemudian ada hasil, ya. Kalau itu penelitian, ya, kita bicara terkait tentang penelitian, itu ada hasil dari penelitiannya, kemudian ada kesimpulan, ya, dari karya tulis ilmiah itu, dan yang terakhir itu ada keyword atau kata kunci kalau itu jurnal, atau kayak kalau itu artikel, ya, kita bicara terkait tentang artikel. Nah, kalau bicara terkait tentang buku misalnya, ya, nah di buku itu nggak ada abstrak, tapi di buku misalnya kita bisa tuliskan ringkasan, ya, atau intisari, ya, yang biasanya kalau kita baca di buku itu ada di bagian belakang buku misalnya, ya. Nah, itu juga memuat terkait tentang isi buku itu secara keseluruhan. Kalau buku itu bukan hasil penelitian, berarti ya poin-poin pentingnya apa saja di situ, ya, itu buku intisari atau ringkasan. Oke. Nah, kemudian bagian ketiga itu disebut dengan pendahuluan, ya. Nah, pendahuluan di situ kalau kita sekali lagi bicara terkait tentang artikel yang diterbitkan di sebuah jurnal atau laporan penelitian, ya. Kenapa saya berulang kali bicara dua hal tadi, ya, karena ya karya tulis ilmiah itu nanti yang kalian aplikasikan ya untuk penulisan skripsi atau artikel yang nanti diterbitkan di sebuah jurnal, ya. Oke. Nah, di bagian pendahuluan itu ada apa saja? Itu ada latar belakangnya. Oke, latar belakang masalah. Kemudian di latar belakang masalah di situ pasti permasalahannya itu apa yang kita angkat.
selain permasalahan yang kita angkat itu kita harus studi literatur. Berarti istilahnya di situ ada yang disebut dengan state of the art, ya. Jadi state of the art itu berdasarkan literatur itu posisi penelitian kita itu ada di mana. Ya, di situ muncul kayak semacam gap research nantinya, ya. Jadi ada celah penelitian. Kenapa kita mengangkat masalah ini? Karena berdasarkan literatur dari A, B, C, D dan seterusnya, ada celah yang belum diteliti sama orang lain, yaitu disebut dengan gap research. Ya, kemudian di situ ada tujuan, kemudian lebih detailnya lagi ada rumusan masalah, ya, ada manfaat penelitian, ya. Kemudian misalnya ada hipotesis atau dugaan sementara, ada waktu dan tempat, dan itu properti yang lainnya, ya, seperti itu. Jadi di bagian pendahuluan. Kemudian bagian yang keempat itu ada yang namanya tinjauan pustaka atau dasar teori. Nah, tinjauan pustaka atau dasar teori itu memuat teori-teori yang tentunya yang kita masukkan itu teori yang menyangkut karya tulis ilmiah yang kita tulis, ya. Jadi jangan kemana-mana, ya. Jadi teorinya itu ya apa-apa yang kita bahas di karya tulis ilmiah itu. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya itu metode penelitian. Jadi metode penelitian itu ya isinya juga di dalamnya ada prosedur, ya, tahapan-tahapan penelitian, ya. Oke. Biasanya dituliskan secara detail. Kemudian yang ke 1, 2, 3, 4, 5, ya, berarti ya ke-6 itu hasil dan pembahasan, ya. Jadi di situ hasil dan pembahasan itu di penulisannya itu bisa hasil duluan, kemudian pembahasan, atau di mix, ya. Jadi hasil pembahasan seperti itu gaya penulisannya, ya. Oke. Kemudian berikutnya kesimpulan itu menjawab tujuan, ya. Oke, yang terakhir itu referensi, ya. Nah, referensi itu berbeda dengan daftar pustaka, ya. Jadi kalau misalnya di buku kita kenal ada istilah daftar pustaka atau bibliografi. Nah, kalau di skripsi, ya, kayak laporan untuk penelitian, ya, atau misalnya pada artikel yang diterbitkan di sebuah jurnal disebutnya referensi, ya. Di referensi itu apa-apa yang kita tuliskan, benar-benar yang kita kutip di situ, ya. Nah, kita tuliskan daftar pustakanya. Nanti lebih detail terkait tentang referensi itu dibahas di bagian yang lain, ya, seperti itu. Nah, ini sedikitnya sistematika karya tulis ilmiah, ya. Ini termuat baik itu di skripsi, di makalah, di artikel yang diterbitkan di sebuah jurnal, atau di buku. Ya, mungkin ada poin-poin yang berbeda sedikit banyak. Misalnya di tinjauan pustaka nih, kalau di artikel diterbitkan di sebuah jurnal tidak ada teori atau tinjauan pustaka, tapi tinjauan pustaka atau teori tersebut itu termuat di bagian latar belakang atau background nanti kalau misalnya itu artikel, ya. Tapi kalau ini skripsi ya komplit seperti ini, ya. Kalau buku misalnya, nah buku tadi bagian pendahuluan ada, ya. Kemudian ada bagian isi. Nah, tinjauan pustaka ini masuk ke bagian isinya. Oke. Nah, metode penelitian kalau itu bukunya hasil dari penelitian, itu pun bagian isi. Hasil pembahasan bagian isi juga, ya. Sampai kesimpulan buku itu, dan terakhirnya kalau buku itu disebutnya daftar pustaka atau bibliografi, ya, seperti itu. Oke, nah yang terakhir ini terkait tentang etika karya tulis ilmiah. Nah, ini nanti ada bahasan sebenarnya tersendiri terkait tentang plagiarisme, ya. Jadi plagiarisme itu penciplakan, ya, yang melanggar hak cipta orang lain, ya. Jadi kita itu disebutnya sebagai plagiator, ya. Kelakuan kita untuk dalam menjiplak yaitu disebutnya plagiat. Jadi plagiat itu kita copy paste lah istilah kitanya, copy paste, ya. Bahasanya tok peletok seperti itu misalnya kayak begitu. Kemudian kita tuliskan di karya tulis ilmiah, menganggap itu punya kita, itu plagiat, nggak boleh, ya.
Nanti kita bahas cara-caranya, kita misalnya membaca referensi orang lain, kemudian kita akan menuliskan di karya tulis ilmiah punya kita ya. Bagaimana cara menuliskannya untuk menghindari dari plagiat ya. Untuk menghindari dari plagiarisme ya. Nah, ada juga kayak semacam software ya atau tools ya untuk mengetahui karya tulis ilmiah kita itu berapa persen ada unsur plagiarismenya ya. Itu kita bisa lihat juga ya. Karena di sekarang kita boleh mengambil tulisan dari yang lain ya dengan teknik tertentu, tapi kesamaannya itu tidak boleh lebih dari 20% misalnya kayak begitu. Oke. Nah, ini nanti ada bahasan tersendiri. Ya. Oke, baik. Sekian overview terkait tentang karya tulis ilmiah. Mudah-mudahan semakin paham, ingat kembali terkait tentang tata tulis karya tulis ilmiah ya. Di samping yang kita bahas hari ini, jangan dilupakan juga nanti kita akan sering bahas juga terkait tentang tata tulisnya ya, tata tulis karya tulis ilmiah ya. Misalnya penulisannya harus sesuai dengan PUEB atau dulu sih sebenarnya EYD, ejahan yang disempurnakan ya. Kemudian ingat kata-kata terkait tentang kata baku, kata yang tidak baku. Nah, dalam karya tulis ilmiah itu kita menggunakan kata-kata baku ya, seperti itu. Itu juga sebenarnya ada referensi atau ada bukunya untuk karya tulis ilmiah yang misalnya kita menggunakan kata baku. Oke, dan kita juga bisa pakai tools atau alat bantu dengan kamus KBBI. Kamus KBBI itu sudah online, jadi takutnya misalnya kata kita benar nggak ya, baku nggak ya, itu bisa lihat di KBBI juga ya. Oke, ya mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Nanti kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.